Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini insyaallah kajian Asmaul Husna memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-22. Yang ke-22 yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Badi' ataupun Badi'us samawati wal ard. Arti dari Al-Badi' adalah yang maha menciptakan tanpa contoh. Yang maha menciptakan tanpa contoh. Ada dua hal yang ingin kita garis bawahi. Pertama, ibu-ibu sekalian, Allah menciptakan, manusia pun menciptakan. Misalnya manusia menciptakan pesawat, misalnya manusia menciptakan alat komunikasi. Jadi Allah menciptakan, manusia menciptakan. Tapi hakikatnya sangat jauh berbeda. Apa bedanya? Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dan manusia secerdas apapun menciptakan hanya mengubah yang ada menjadi berbeda bentuk. Misalnya ketika Amerika misalnya membuat pesawat, mereka tidak menciptakan pesawat itu dari tidak ada 100%. Mereka hanya menyusun lempengan-lempengan besi sampai akhirnya membentuk pesawat. Itulah manusia yang menciptakan. Tetapi Allah Azza wa Jalla dinamakan Maha Menciptakan dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Jadi Allah itu mengubah tidak ada menjadi ada. Itulah Al-Khaliq, itulah Al-Badi', itulah yang maha menciptakan. Nah, jadi kalau manusia, saya ulangi, manusia itu dinamakan menciptakan apabila mampu mengubah sesuatu menjadi yang berbeda. Misalnya ini ada karet, diubah oleh orang-orang kreator itu menjadi sendal. Kita dinamakan mencipta. Tapi manusia menciptakan itu bukan dari tidak ada menjadi ada. Manusia menciptakan hanya mengubah yang ada menjadi sesuatu yang berbeda. Itulah manusia menciptakan. Jadi sangat berbeda sekali Allah menciptakan dan kita menciptakan. Nomor dua, Al-Badi adalah menciptakan tanpa
contoh. Maha menciptakan tanpa contoh. Allah tidak butuh contoh dalam menciptakan apapun. Misalnya ketika Allah menciptakan bumi, apa inspirasi bagi Allah untuk bisa menciptakan bumi? Jawabannya tidak ada. Manusia secerdas apapun dalam berkreasi sangat membutuhkan inspirasi. Jadi tanpa inspirasi manusia nggak akan mampu berkreasi. Manusia nggak bisa menciptakan A, menciptakan B, menciptakan C kalau tidak ada contoh dan inspirasi. Semakin banyak inspirasi, semakin banyak yang bisa diciptakan oleh manusia. Tapi kalau tidak ada inspirasi, bisakah manusia menciptakan? Jawabannya nggak bisa. Tetapi Allah Azza wa Jalla Al-Badi yang maha menciptakan tanpa contoh. Tanpa contoh artinya tanpa inspirasi. Jadi Allah nggak perlu menemukan inspirasi, mencari inspirasi, baru kemudian menciptakan. Baik, itulah dua catatan penting tentang Badi', bahwa Allah menciptakan tanpa contoh, menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Nomor dua, tanpa contoh, yang artinya betapa kuasanya Allah, betapa sempurna mampunya Allah. Allah tidak butuh inspirasi untuk bisa berkarya, untuk bisa menciptakan sesuatu. Nama Allah Al-Badi' atau Badi'us Samawat tersebut dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Ya, Anda lihat di buku, salah satunya adalah ayat 117 dalam surat Al-Baqarah. Satu lagi adalah ayat 101 dalam surat Al-An'am. Ada di buku. Dua-duanya berbunyi Badi'us Samawati wal Ard. Ya, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh. Tentu ibu-ibu sekalian, semuanya Allah yang menciptakan. Langit, bumi, begitupun dengan selain langit dan bumi. Tetapi karena langit dan bumi inilah dua ciptaan terbesar di depan mata kita, maka Allah selalu menyebut dirinya pencipta langit, pencipta bumi. Karena itulah yang makhluk terbesar di depan kita. Ibu yang saya hormati, segitu banyak objek yang diyakini Tuhan oleh agama-agama lain, adakah satu saja Tuhan-Tuhan itu yang mengaku menciptakan langit dan bumi? Jawabannya tidak. Misalnya di agama Hindu, Tuhan itu ada 306 sekian. Ada enggak satu saja Tuhan mereka yang mengatakan, memproklamirkan bahwa langit dan bumi aku yang menciptakan? Jawabannya tidak. Misalnya di dalam agama Buddha, mereka juga punya Tuhan yang berbeda. Tapi satu saja Tuhan-Tuhan mereka, pernahkah ada yang memproklamirkan bahwa langit dan bumi aku yang menciptakan? Ternyata tidak. Satu-satunya Tuhan yang mengaku menciptakan langit dan bumi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang di hadapan kita ini menegaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi tidak pakai contoh sama sekali. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, untuk membuktikan bahwa Allah pencipta langit dan bumi, maka Allah berbicara tentang rincian penciptaan langit dan bumi itu.
Sebab kalau Allah bisa menjelaskan rincian penciptaan langit dan bumi, berarti memang Allah adalah pencipta yang sesungguhnya. Tapi kalau Allah itu hanya bicara global, langit, bumi, aku yang ciptain, bicara global ini tidak memberikan satu hakikat dan kebenaran. Pertanyaannya, adakah Allah yang mengaku menciptakan langit dan bumi itu bisa memberikan keterangan yang lebih rinci bagaimana Allah menciptakan keduanya? Jawabannya iya. Allah berikan keterangan yang lebih rinci. Anda lihat misalnya dalam surat Fussilat ayat 9 sampai ayat 12. Allah berikan keterangan bagaimana Allah dan berapa lama Allah menciptakan langit dan bumi. Allah berfirman, "Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andadan dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'ilin thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhan faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata atayna ta'in faqadahunna sab'a samawat wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha dzalika taqdirul azizil alim. Surat Fussilat ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Secara bebas Allah berkata, pantaskah kalian mengingkari Allah itu Tuhan? Padahal Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan bumi selama 2 hari. Kemudian Allah menciptakan isi bumi selama 2 hari pula. Isi bumi maksudnya Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan lautan, Allah menciptakan sungai, termasuk Allah menciptakan isi bumi. Bahwa di dalamnya ada air, bahwa di dalamnya ada tambang, bahwa di dalamnya ada minyak. Allah menciptakan isi bumi selama 2 hari. Total 4 hari. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain. Lalu Allah menciptakan 7 lapis langit dalam 2 hari. Nah, berarti total penciptaan langit dan bumi berapa hari? 6 hari. Penciptaan buminya 2 hari, penciptaan isi buminya 2 hari, penciptaan langit 2 hari. 2 kali 3, 6. Lalu Allah berfirman dalam surat Qaf, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin wa ma massana min lughub." Kamilah yang telah ciptakan langit, bumi dan isi keduanya dalam 6 hari tanpa sedikit pun kami merasa capek. Jadi 6 hari Allah ciptakan tanpa Allah subhanahu wa ta'ala letih. Nah, jadi baiklah ibu sekalian yang saya hormati, jadi Allah azza wa jalla memberikan kita keterangan yang lebih rinci bahwa bumi aku yang ciptain 2 hari, dimulai hari Ahad selesai hari Senin. Kemudian Allah ciptakan isinya bumi dimulai hari Selasa selesai hari Rabu. Kemudian Allah menciptakan langit dimulai pada hari Kamis selesai hari Jumat. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Nah, kalau Allah bisa memberikan keterangan secara rinci penciptaan langit dan bumi, keterangan rinci ini menunjukkan bahwa memang Allah lah pencipta yang sesungguhnya. Baik. Ibu bisa lihat juga dalam surat Al-Mu'minun ya. Surat Al-Mu'minun tentang penciptaan manusia. Mulai dari Al-Mu'minun, mulai dari ayat 13, ayat 12 deh, 12, 13, 14. 12, 13, 14.
Pada ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Kalian manusia ini kami ciptakan dari saripati makanan dari tanah. Jadi ini tanah, tumbuhlah dari tanah ini tanam-tanaman. Dari saripati tanam-tanaman yang tumbuh di atas tanah itu kemudian sperma. Allah berfirman, "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Dari sari makanan itu kami ciptakan sperma, lalu kami menyimpannya di tempat yang sangat kokoh. Tempat yang sangat kokoh yang dimaksud adalah rahim. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata 'idhama, fa kasawnal 'idhama lahma." Dari setetes sperma itu kami ubah menjadi darah. 40 hari dalam bentuk darah, kemudian kami ubah menjadi segumpal daging. 40 hari dalam bentuk segumpal daging, lalu kami mengubahnya menjadi tulang belulang. Selanjutnya tulang belulang ini kami bungkus dengan daging, maka muncullah makhluk yang berbeda bernama manusia. Jadi coba kita renungkan ayat ini, ibu-ibu sekalian, betapa Allah menjelaskan sangat rinci tentang proses penciptaan manusia. Belakangan ini dunia kemajuan menemukan sinar A, sinar B, sinar C, dan akhirnya keterangan Al-Quran ini terbukti bahwa manusia ini berawal dari tetes sperma, kemudian berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, berubah menjadi tulang belulang, lalu tulang belulang itu terbungkus dengan daging pula, dengan kulit. Nah, kalau Allah bisa memberikan keterangan serinci ini tentang penciptaan manusia, berarti dialah pencipta yang sesungguhnya. Nah, jadi kalau Tuhan-Tuhan lain, Tuhannya agama lain misalnya, adakah Tuhan-Tuhan mereka itu bisa memberi keterangan rinci tentang bagaimana proses penciptaan manusia? Jawabannya tidak. Ya, kalau tidak ada Tuhan-Tuhan yang berani mengaku pencipta, lalu mampu memberikan keterangan rinci tentang proses penciptaan, berarti Tuhan-Tuhan lain itu tidak boleh diakui sebagai Tuhan. Karena yang diakui sebagai Tuhan hanya yang punya kemampuan mencipta. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, maka Allah berfirman, "Badi'us samawati wal ard." Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Itu ayat 117 dalam surat Al-Baqarah. Nah, begitupun pada ayat yang ke-101 dalam surat Al-An'am, Allah pun kembali menegaskan, "Badi'us samawati wal ard." Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Nah, ibu yang saya hormati, baik ayat 117 surat Al-Baqarah ataupun ayat 101 dalam surat Al-An'am, dua-duanya memiliki konteks yang sama. Ayat 117 menyebutkan badi'us samawat dalam pembicaraan tentang tuduhan adanya anak bagi Allah. Begitupun ayat 101, Allah menyebutkan badi'us samawat hubungannya dengan tuduhan bahwa Allah punya anak. Bahwa Allah punya anak. Ibu yang saya hormati, di antara bukti penistaan terhadap Allah, menuduh Allah itu dengan tuduhan-tuduhan dusta. Orang-orang Yahudi menuduh Allah punya anak bernama Uzair. Orang Nasrani menuduh Allah punya anak bernama Isa. Dapatkah dikatakan Yahudi dan Nasrani ini dua agama yang mengagungkan Allah? Jawabannya tidak.
Mereka justru menista Allah. Buktinya mereka menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan dusta. Mereka tuduh Allah punya anak dan itu dusta. Nah, tinggal pertanyaan ibu-ibu sekalian, dalam surat Al-Baqarah dan An-An'am, tuduhan dusta bahwa Allah punya anak disangkal oleh Allah dengan nama Badi'. Ya, apa hubungannya nama Badi'us Samawat untuk menyangkal tuduhan Allah punya anak? Baik jamaah sekalian, tadi kita udah jelaskan Badi'us Samawat, Badi' artinya Allah Maha menciptakan tanpa contoh. Jadi Allah ingin katakan, Isa alaihi salam aku ciptakan tanpa contoh. Baiklah kalau kalian aku ciptakan dengan contoh, ada bapak kalian, ada kakek kalian, ada nenek moyang kalian. Tapi Isa alaihi salam aku ciptakan tanpa contoh. Jadi kalau ada yang bertanya mana bukti Allah itu Badi' mencipta tanpa contoh, buktinya Isa alaihi salam. Allah ciptakan Isa tanpa contoh. Ya. Karena Allah menciptakan Isa hanya dengan ucapan kun fayakun. Anda lihat dalam buku ini. Ya, Allah berfirman, "Idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun." Bahwa Allah menciptakan Isa dengan kun fayakun. Nah, Allah perintahkan malaikat untuk meniup Maryam radhiyallahu anha, lalu terjadilah kehamilan. Nah, jadi Isa ini adalah salah satu bukti nama Al-Badi', bahwa Allah menciptakan tanpa contoh. Kalau biasanya manusia diciptakan oleh Allah dari sperma, nah justru Isa diciptakan oleh Allah tidak seperti itu. Kenapa? Karena Allah itu Badi', mencipta, nggak perlu contoh Allah dalam mencipta. Contohnya Isa alaihi salam. Akan tetapi ibu-ibu yang saya hormati, karena Isa diciptakan oleh Allah tidak pakai contoh, tidak sama dengan semua orang, justru itu yang membuat orang-orang Yahudi menuduh Nabi Isa ini sebagai anak zina, sebagai anak zina. Makanya dalam surat Maryam ayat yang ke-33, ya, Allah ucapkan selamat untuk kelahiran Isa. Ibu-ibu, ada 2 nabi saja yang Allah ucapkan kata selamat untuk kelahiran mereka. Siapa dia? Yang pertama Isa pada ayat 33 surat Maryam. Satu lagi adalah Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya kelahirannya pun dapat ucapan selamat dari Allah pada ayat 15 dalam surat yang sama. Yang menarik ibu-ibu sekalian, Yahya, Isa ini paman dan keponakan. Nabi Yahya adalah paman dan Isa alaihi salam adalah keponakan dari Nabi Yahya. Kedua nabi ini Allah ucapkan selamat atas kelahiran mereka. Ayat 15 Allah ucapkan selamat untuk kelahiran Yahya. Allah berfirman, "Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu." Selamat untuk Yahya pada hari kelahiran. Selamat untuk Yahya pada hari kematian. Lalu untuk Nabi Isa pada ayat 33-nya, ucapan selamat itu dari Isa kepada dirinya sendiri. Tetapi Isa saat itu baru berusia beberapa jam. Bayi berusia beberapa jam bicara dengan sangat fasih untuk mengucapkan selamat atas kelahiran dirinya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Selamat untukku pada hari kelahiranku, selamat pula untukku pada hari kematianku.
Baik, ibu sekalian yang saya hormati, di Indonesia ini ada kesimpulan yang keliru tentang kedua ayat ini. Kesimpulan keliru bahkan menyesatkannya. Dikatakan bahwa Allah mengucapkan selamat atas kelahiran Isa, dan Allah mengucapkan selamat atas kelahiran Yahya. Nah, ini menjadi dasar argumentasi kata mereka bahwa kita harus mengucapkan selamat untuk kelahiran seseorang. Intinya kita harus melakukan acara selamat ulang tahun. Nah, ibu-ibu, ini keliru. Mestinya konklusi tersebut lebih didalami lagi. Nabi yang lebih mulia dari Nabi Yahya, misalnya Nabi Ibrahim, adakah Allah mengucapkan selamat lahir untuk Nabi Ibrahim? Oh tidak, padahal Nabi Ibrahim lebih mulia. Nabi kita lebih mulia dari semua nabi. Tapi adakah Allah mengucapkan selamat lahir untuk Nabi kita? Tidak. Jadi ucapan selamat lahir ini bukan untuk kelahirannya. Kalau ucapan selamat lahir ini untuk kelahirannya, mestinya Allah ucapkan selamat lahir untuk semua kelahiran para nabi. Lantas kenapa Allah ucapkan selamat lahir hanya untuk dua orang nabi saja, Nabi Yahya dan Nabi Isa? Jawabannya ibu-ibu, tidak ada nabi yang lahir dengan tuduhan keji kecuali kedua nabi ini. Tidak ada nabi yang lahir dengan tuduhan-tuduhan keji kecuali mereka berdua. Baik, Yahya alaihi salam, beliau lahir ketika ibunya berusia hampir 90 tahun. Jadi kalau wanita-wanita sekarang melahirkan dulu baru menopause. Tapi kalau ibunya Yahya menopause dulu baru melahirkan. Iya kan? 90 tahun udah menopause perempuan, tapi justru setelah menopause beliau baru melahirkan. Muncullah tuduhan orang-orang Yahudi, oh ini Yahya ini anak yang lahir dari proses santet, dari proses sihir, dari proses guna-guna. Jadi Yahya ini anak sihir. Karena lahirnya Yahya disertai dengan tuduhan yang keji, maka Allah mengatakan wassalamun alaihi, selamat untukmu Yahya pada hari kelahiranmu. Selamat apa? Selamat engkau dari tuduhan mereka. Kamu bukan lahir karena sihir, kamu tidak lahir karena guna-guna, karena santet. Engkau lahir dan engkau selamat dari tuduhan mereka. Baik, Isa alaihi salam lahir dari seorang ibu yang bernama Maryam dan tidak ada ayah. Tidak ada ayah. Akhirnya lahirnya Isa alaihi salam juga menjadi tuduhan. Orang-orang Yahudi mengatakan Isa ini adalah anak zina. Isa adalah anak zina. Hasil zinanya Maryam dengan entah siapa, lahirlah anak yang bernama Isa. Maka Isa ini adalah anak zina. Maka Allah mengatakan wassalamu alayya, selamat untuk Isa pada hari kelahirannya. Selamat dari apa? Selamat dari tuduhan. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, inilah alasan kenapa Allah menyampaikan selamat kelahiran untuk Yahya dan untuk Isa. Bukan selamat atas kelahirannya, tapi selamat dari tuduhan buruk atas kelahiran tersebut. Yahya lahir dituduh sebagai anak sihir. Isa lahir dituduh sebagai anak zina. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan selamatlah kalian pada hari kelahiran, selamat dari tuduhan-tuduhan tersebut. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, badi'us samawati wal ard, Allah Maha Pencipta langit dan bumi tanpa contoh. Jadi
Di antara yang Allah ciptakan tanpa contoh adalah Isa. Tentu di antara yang Allah ciptakan tanpa contoh ada langit dan bumi. Apakah Allah punya contoh saat menciptakan langit? Tidak. Apakah Allah punya contoh saat menciptakan bumi? Tidak. Dan Isa hanya makhluk kecil yang Allah ciptakan tanpa contoh. Dan agar kita semua tahu, semua ciptaan Allah itu tidak ada contohnya. Inilah ibu-ibu, ruang hampa ini adalah udara. Ya, apa contoh bagi Allah ketika menciptakan udara ini? Gak ada. Anda duduk depan rumah, bertiuplah angin. Apa contoh bagi Allah saat menciptakan angin? Tidak ada. Jadi semua ciptaannya Allah itu badi', diciptakan tanpa contoh. Sehingga di situ ada dua kekuasaan Allah. Pertama, Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada, itu kekuasaan. Nomor dua, Allah ciptakan tanpa contoh, itu kekuasaan pula. Baiklah jemaah sekalian, mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pencipta, ibu yang saya hormati, sekafir-kafirnya Abu Jahal itu, dia tidak pernah mengingkari Allah itu pencipta. Ya, Abu Jahal itu kafir kan? Ya. Pernahkah Abu Jahal itu mengingkari Allah itu pencipta? Tidak pernah, ibu sekalian. Dalam Al-Quran 1, 2, 3, 4, 5 ada 6 ayat pertanyaan kepada kafir Mekah tentang siapa pencipta. Mereka mengatakan Allah. Ambil contoh misalnya adalah ayat 43 dalam surat Az-Zukhruf. Ayat 43 dalam surat Az-Zukhruf. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Wahai Muhammad, seandainya engkau tanyakan orang kafir Mekah ini siapa yang menciptakan mereka, mereka mengatakan Allah. Baik. Dalam ayat lain misalnya surat Az-Zumar ayat yang ke-39, Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Kalau kalian tanyakan orang-orang kafir ini, langit dan bumi siapa yang menciptakan? Mereka mengatakan Allah. Jadi 6 kali dalam ayat Al-Quran ayat seperti itu. Ayat di mana Nabi bertanya kepada mereka siapa yang pencipta langit dan bumi. Mereka mengatakan Allah. Siapa yang memudahkan matahari dan bulan? Jawab mereka adalah Allah. Siapa yang menciptakan kalian? Jawab mereka adalah Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa sekafir-kafirnya masyarakat yang kita gelari dengan masyarakat jahiliyah, mereka tidak mengingkari Allah itu sebagai pencipta. Mereka ngaku. Mereka mengakui Allah itu adalah badi' pencipta. Maka alangkah buruknya kekafiran orang-orang falsafah. Karena yang tidak mengaku adanya sang pencipta, apalagi mengakui pencipta itu Allah, adalah orang-orang falsafah. Jadi kekufuran mereka dalam hal ini ada 2. Pertama, mereka tidak mengakui ada sang pencipta. Nomor 2, mereka juga apalagi tidak mengakui bahwa sang pencipta itu ada Allah. Kalau sang pencipta mereka tidak akui, apalagi kalau Allah itu sebagai sang pencipta. Nah, maka orang-orang falsafah itu mengatakan bahwa alam ini tercipta oleh dirinya sendiri. Jadi tidak ada pencipta, alam tercipta oleh dirinya sendiri. Baik. Mereka mengatakan begini, perhatikan tanah yang tandus. Adakah rumput? Tidak ada. Adakah tanaman? Tidak ada. Tapi turunlah alam yang bernama hujan,
jatuhlah ke alam yang bernama tanah tandus. Kemudian tumbuhlah alam yang bernama rumput, tumbuhlah alam yang bernama lalang. Perhatikan bagaimana alam itu menciptakan dirinya sendiri. Masuk akal nggak? Bisa difahami ya. Ini tanah tandus kan tidak ada rumput. Ada cuman tanah tandus aja. Maka kemudian turun hujan, hujan adalah alam. Alam ini turun ke tanah tandus, lalu dari tanah tandus tumbuhlah rumput, tumbuhlah tanaman. Ini kata mereka menunjukkan bahwa alam ini tercipta oleh dirinya sendiri. Jadi tidak ada sang pencipta. Baik. Ini segelas air, di dalamnya nggak ada kehidupan. Silakan buka tutupnya dan taruh di luar. Dan tunggulah 3-4 hari. Lalu Anda lihat ke dalam, ternyata ada bakteri, ternyata ada parasit, bahkan ada jentik-jentik. Dari jentik-jentik ini kemudian terbang menjadi nyamuk. Apa ini? Ini artinya alam menciptakan dirinya sendiri. Makanya ibu-ibu sekalian yang saya hormati, manusia paling kafir, melebihi kafirnya jahiliyah adalah orang-orang falsafah. Orang-orang falsafah. Maka belajar falsafah itu sangat berbahaya. Teori orang-orang falsafah ibu-ibu sekalian ragukan manusia sampai mereka mencari kembali. Anda udah ragu, Anda udah yakin kan? Anda udah yakin Allah itu ada. Oke? Yakinnya Anda ini harus dibuat menjadi ragu supaya Anda mencari lagi. Tidak ada orang falsafah yang mengajarkan keyakinan seperti Al-Quran. Falsafah itu membuat Anda ragu dulu. Setelah Anda ragu, dari keraguan itu baru kemudian Anda mencari siapa Allah, siapa pencipta. Nah, syukur kalau kemudian Anda diragukan lalu menemukan yakin lagi. Kalau kemudian Anda dibuat ragu dan ragu selanjutnya, apa jadinya coba? Makanya dalam agama kita tidak boleh belajar falsafah berlebihan. Imam Syafi'i mengatakan belajar falsafah 40 hari masih waras. Memasuki hari ke-41 biasanya udah gila. Ya, makanya anak-anak di kuliah umum itu kan wajib belajar MKDU ya, mata kuliah dasar umum. Nah, salah satu mata kuliah dasar umum ini adalah wajib belajar falsafah. Jadi ini anak-anak dari SD, dari TK, bahkan dari TK kenal Allah, SD kenal Allah, SMP, SMA kenal Allah. Begitu belajar MKDU, pulanglah anak ini ke rumah, sebenarnya Allah itu siapa? Bertahun-tahun kamu yakin Allah itu Tuhan, sekarang kamu ragu bahwa Allah itu Tuhan. Inilah falsafah itu. Jadi caranya falsafah, semua orang dibuat ragu dulu, setelah ragu, dari keraguan itu baru kemudian dicari jalan menuju yakin. Nah, jadi Al-Quran itu tidak seperti itu caranya. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi ibu sekalian yang saya hormati, 6 ayat dalam Al-Quran mengatakan bahwa kafirnya orang-orang kafir Mekah itu masih mengakui Allah itu sebagai pencipta. Tetapi ada yang lebih kafir dari mereka, yaitu orang-orang falsafah. Karena orang-orang falsafah tidak mengakui adanya Allah. Mereka selalu menyebut namanya hukum alam, hukum alam, hukum alam. Sekarang Anda lihat orang-orang yang, ya, jangan-jangan kita juga terjebak ya. Terjadi banjir bandang, mana ada yang ngaku bahwa ini adalah ketentuan Allah? Di televisi Anda lihat semua mengatakan ini hukum alam. Semua mengatakan hukum alam. Kita cuma ingin mengatakan, kalian yang berlebihan ngomong hukum alam, ngerti enggak bahwa hukum alam kalian yang berlebihan ini sebenarnya salah satu dari aliran falsafah yang mengingkari adanya pencipta.
Nah, kadang-kadang saya lihat ilmuwan-ilmuwan kita, hujan turun hukum alam, kemudian banjir bandang ini hukum alam. Anda tahu di balik hukum alam itu, ada satu teori falsafah bahwa tidak ada pencipta dan alam itu menciptakan dirinya sendiri. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala maha menciptakan. Ibu tahu enggak, makhluk paling mulia diciptakan oleh Allah? Jawabannya adalah manusia. Maka Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang seindahnya. Anda tahu kenapa manusia ini makhluk yang paling mulia? Nah, Ibu, pertama, semua makhluk diciptakan oleh Allah dengan kun fayakun. Malaikat diciptakan oleh Allah dengan kun fayakun. Jin, binatang, tanam-tanaman, semuanya diciptakan oleh Allah dengan kun fayakun. Tetapi manusia tidak diciptakan oleh Allah dengan kun fayakun, melainkan Allah ciptakan manusia langsung dengan kedua tangannya. Wajar Allah mengatakan kami ciptakan manusia dengan bentuk yang seindah-indahnya, karena mata Anda itu Allah sendiri yang membuatnya dengan tangannya. Telinga Anda itu Allah sendiri yang membuatnya dengan tangannya. Mulut, gigi, lidah kita ini Allah sendiri yang membuat dengan tangannya. Perut kita, tangan kita, kaki kita, Allah sendiri yang membuat dengan tangannya saat menciptakan Adam, ya. Jadi semua makhluk diciptakan oleh Allah dengan kun fayakun, kecuali makhluk bernama manusia. Diciptakan oleh Allah langsung dengan kedua tangannya. Maka setelah Adam ini selesai diciptakan oleh Allah, Allah suruh malaikat sujud. Malaikat sujud kalian kepada Adam. Iblis, kamu juga sujud kepada Adam. Ibu-ibu, Allah tidak bermaksud agar iblis dan para malaikat sujud kepada Adam karena Adamnya, enggak. Bukan itu maksud Allah. Tapi sujudlah kalian kepada Adam karena setiap tubuh Adam adalah tanganku yang menciptakannya. Kalian lihat kakinya Adam, tanganku yang menciptakan. Tangannya Adam, tanganku yang menciptakan. Kepalanya Adam, matanya Adam, kelopak matanya, semua tanganku yang menciptakan. Wahai kalian malaikat, wahai iblis, sujudlah kepada Adam. Sekali lagi, kalian sujud kepada Adam bukan karena Adamnya, tapi karena Adam ini kuciptakan dengan tanganku sendiri. Malaikat tidak mau melihat Adam dalam bentuk Adamnya, tapi mereka melihat tangan Allah yang menciptakan Adam. Akhirnya malaikat pun sujud. Nah, ternyata iblis ini menolak sujud. Karena dia menolak, maka Allah membongkar hakikat. Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kenapa tidak sujud kepada Adam? Padahal Adam ini kuciptakan dengan kedua tanganku. Ternyata tujuan Allah agar iblis dan malaikat sujud kepada Adam karena Adam ini diciptakan oleh Allah langsung dengan kedua tangannya. Oleh sebab itu, ibu sekalian, nanti Anda berkaca, lihat mata Anda, oh ini ciptaan Allah. Kalau yang lain diciptakan dengan kun fayakun, tapi mata kita langsung diciptakan Allah dengan tangannya sendiri. Ketika menciptakan nenek moyang kita, yaitu Adam alaihi salam. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, disinilah kita faham kenapa Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah. Kenapa paling indah? Karena setiap anggota tubuh kita tangan Allah lah yang merangkai. Tangan Allah lah yang membentuk dan menciptakan. Nah, ibu sekalian, betapa indahnya manusia tadi, menjadi lebih indah lagi ibu-ibu bahwa ternyata Allah berikan kita sebagian sifat-sifatnya. Di antara sifatnya Allah itu Al-Alim, Allah Maha Tahu.
Allah berikan kita sebagian ilmu. Di antara sifatnya Allah itu Ar-Rahman, Maha Penyayang. Allah berikan kita sifat penyayang. Anda lihat itu pohon, Allah ciptakan, tapi Allah nggak berikan pohon itu sifatnya Allah. Ini binatang Allah ciptakan, dan Allah nggak berikan binatang itu sebagian sifat Allah. Tapi Anda manusia ini, setelah fisik Anda diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah ciptakan pula dalam karakter Anda beberapa sifat-sifatnya Allah. Allah berikan Anda sifatnya Allah. Allah Al-Alim, Allah berikan Anda ilmu. Allah Ar-Rahman, Allah berikan Anda sifat kasih sayang. Allah Al-Wahhab, Maha Pemberi, Allah berikan Anda sifat dermawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Aziz, Maha Mulia, Allah berikan Anda sifat kehormatan. Jadi Allah sempurnakan indahnya kita dengan memberikan sebagian sifat-sifatnya kepada kita. Dan tidak cuma sampai di sana. Kenapa kita ini ahsani taqwim? Karena ternyata ibu-ibu, semua anggota tubuh kita memiliki fungsi ibadah. Telinga kita ini memiliki fungsi ibadah. Mata kita memiliki fungsi ibadah. Lidah kita memiliki fungsi ibadah. Tangan kaki kita punya fungsi ibadah. Perut dan alat reproduksi kita juga memiliki fungsi ibadah. Itu kerbau, sebegitu besarnya kerbau, tapi tidak ada anggota tubuhnya yang punya fungsi ibadah. Tapi kita Masya Allah, semua anggota tubuh kita ada fungsi ibadahnya. Mata ini ada fungsi ibadah, telinga, mulut, perut, kaki, tangan, dan semua. Ini jari-jari ini, ruas jari-jari Anda ini kan ruas-ruasnya, ini ada fungsi ibadahnya jamaah sekalian. Ada, maka maha benar ketika Allah berfirman, wastana'tuka li nafsi, aku memilihmu untukku. Kenapa? Karena setiap anggota tubuh kita ada fungsinya untuk menghamba di depan Allah Azza wa Jalla. Tumbuh-tumbuhan itu tidak ada fungsi ubudiyahnya. Binatang-binatang itu nggak ada fungsi ibadahnya. Tetapi kita, Masya Allah, setiap anggota tubuh kita memiliki fungsi ibadah. Masalahnya kadang-kadang kita ceroboh sebagai manusia, tidak banyak belajar. Yang seharusnya kita manusia yang mulia, justru kita manusia dengan watak hewani. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bahwa manusia ini memiliki 3 jenis nafsu. Manusia ini memiliki 3 jenis nafsu. Nafsu yang pertama bernama nafsu samawi. Nafsu samawi. Nafsu yang kedua adalah nafsu sabu'i. Sabu'i, sabuk bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab pakai ain, sabu'i. Sabu'i. Nafsu yang ketiga adalah nafsu hewani. Ini 3 nafsu. Samawi nomor 2, sabu'i yang ketiga, hewani. Apa penjelasannya? Ibu-ibu yang saya hormati, nafsu samawi. Samawi itu artinya tinggi. Nafsu samawi itu jamaah sekalian, ambisi Anda atau ketika Anda hanya punya satu keinginan. Kalau keinginan Anda cuma satu, yaitu kebaikan, nafsu Anda dinamakan nafsu samawi. Yaitu nafsu yang membuat Anda, saya ingin sedekah, saya ingin memaafkan, saya tidak mau dendam, saya ingin sujud lebih banyak, saya ingin istighfar lebih jujur, saya ingin banyak berzikir, saya ingin ramah kepada semua orang. Keinginan-keinginan baik ini, kalau itu dominan dalam diri Anda, nafsu Anda dinamakan nafsu samawi. Apabila keinginan-keinginan baik Anda sangat dominan, keinginan baik Anda untuk Allah, keinginan baik Anda untuk manusia. Kalau keinginan-keinginan baik ini dominan dalam diri Anda, maka nafsu Anda dinamakan nafsu
samawi. Nafsu yang kedua tadi apa? Sabu'i. Sabu'i artinya buas. Nafsu sabu'i artinya nafsu yang buas. Apa nafsu buas itu? Ibu, nafsu buas itu coba dengar. Ada dua ya. Nafsu buas itu ambisi Anda untuk selalu mengalahkan orang lain. Pokoknya harta saya harus ngalahin harta orang sekomplek. Pokoknya jabatan saya harus ngalahin jabatan orang sekomplek ini. Pokoknya pintarnya saya harus ngalahin pintarnya orang sekomplek. Ambisi Anda untuk selalu mengalahkan orang lain, ini namanya nafsu. Nafsu sabu itu namanya nafsu buas. Ibu, itu singa. Singa betapapun ia sudah kenyang, tapi kalau lewat binatang di depan dia akan tetap dibunuh. Bukan untuk dimakan, tapi sekali lagi saya harus menang. Nah, maka ibu tolong sekali lagi kendalikan ingin menang Anda. Ingin menang itu adalah nafsu sabu'i. Anda berkendaraan misalnya, berkendaraan di jalan tol, boleh nggak sih Anda jalan cepat? Boleh banget. Tapi kalau tujuannya untuk mengalahkan orang, oh itu nafsu sabu'i itu. Ini di kelas ini sebagai seorang mahasiswa, boleh nggak saya juara satu? Boleh. Tapi kalau tujuannya harus mengalahkan sekelas, nggak boleh. Ini dua hal yang berbeda. Anda harus unggul tanpa mengalahkan siapapun. Anda harus tinggi tanpa merendahkan siapapun. Karena merendahkan, mengalahkan, subhanallah, andai kata Anda tahu ini sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara nama Allah Al-Qahar, yang artinya Allah maha mengalahkan. Kalau Allah maha mengalahkan, berarti Anda nggak boleh punya sifat mengalahkan. Baik jemaah sekalian. Nomor dua, nafsu sabu'i. Nafsu sabu'i yang pertama, harus mengalahkan semua orang. Nafsu sabu'i yang kedua adalah kecenderungan untuk marah. Ketemu salah dikit marah. Ketemu salah dikit marah, ketemu salah dikit marah. Udah marah dendamnya luar biasa. Ini semua nafsu sabu'i. Nah, jemaah sekalian, saya ini orang kampung ya. Jadi penduduk desa kita kadang-kadang digigit oleh harimau dan itu nggak akan aman. Karena harimau kalau sudah sempat menggigit mangsa dan tidak mati, itu akan diincar sampai kapanpun. Itu diincar sampai kapanpun. Kenapa? Karena harimau itu dendamnya luar biasa. Nah, maka oleh sebab itu, kalau Anda tipe orang yang gampang emosi, Anda tipe orang yang sulit memaafkan, Anda tipe orang yang pendendam, ini watak harimau. Harimau ini Anda lewat saja dia makan. Kenapa? Karena dia emosional. Nah, maka nafsu sabu'i yang kedua adalah emosional, memangsa, dendam, menghancurkan. Jadi kenali nafsu Anda, ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Di jalan Anda lewat begini misalnya, sopan Anda berkendaraan, tahu-tahu dari samping datang orang yang memang asal-asalan, dan Masya Allah memang dia nyerempet mobil Anda. Ketika itu reaksi Anda apa? Reaksi buaskah? Reaksi buaskah yang keluar? Atau reaksi iman yang keluar? Ibu-ibu sekalian, buasnya kita ini ndak jinak juga padahal kita udah punya iman. Baik, ini nafsu yang kedua ini. Nafsu sabu'i, nafsu buas. Marah, emosi, harus mengalahkan, harus memangsa, dendam sampai kapan kamu harus hancur. Oh, ini nafsu sabu'i. Baik, nafsu yang ketiga apa tadi? Nafsu hewani. Nafsu hewani ini dua. Nafsu hewani ini ada dua.
Apa itu? Makan seenak dan sepuas-puasnya, kemudian syahwat sepuas-puasnya juga. Makan sekenyang-kenyang dan seenak-enaknya. Begitu lihat makanan gak enak, oh marah dia. Enggak, pokoknya makanan harus enak. Begitu makanan enak, sekenyang-kenyangnya pula, oh ini nafsu hewani. Ini nafsu hewani. Lihatlah kambing, tidak pernah kambing itu berhenti makan. Tidak pernah. Kambing itu siang hari perutnya dipenuhi dengan makanan sebanyak-banyaknya. Tapi di malam hari, rumput yang masuk ke dalam perut itu dikeluarkan lalu dikunyah kembali sampai pagi. Nggak pernah berhenti kambing itu bermakan. Jamaah sekalian, ini nomor satu tuh. Nafsu hewani itu gimana caranya? Makan seenak-enaknya dan sekenyang-kenyangnya. Nomor dua, bagaimana syahwat sepuas-puasnya. Ya, perhatikan binatang itu bisa kalian, kambing nih. 2 menit lagi bakal dijagal hari lebaran haji. Masih sempat kambing itu kawin. Kambing masih sempat-sempatnya kawin sesama jenis, padahal 5 menit lagi dia akan disembelih. Kenapa? Ya kawin sepuas-puasnya, memang tujuan binatang. Nah, ibu sekalian yang saya hormati, siapapun orang yang ambisi hidupnya 2 hal ini, makan sekenyang-kenyangnya, syahwat sepuas-puasnya, ini nafsu hewani. Nah, ibu sekalian, mari kita lihat lagi. Tidak ada yang merendahkan Anda kecuali nafsu sabu'i dan nafsu hewani. Kapan Anda bermasalah dengan orang lain? Karena nafsu sabu'i Anda. Dan kapan Anda menjadi hina dan nista? Karena nafsu hewani. Seorang yang terpandang banget tidak bisa menahan nafsu hewani, akhirnya selingkuh. Selingkuh dengan kawan satu profesi misalnya. Apa yang terjadi? Nista, hina. Jabatan tinggi, gelar pendidikannya profesor. Tapi coba lihat jamaah sekalian, kalau kehinaan itu sudah datang, pendidikan tinggi itu tidak bisa lagi mempertahankan kehormatan. Saya ulangi, kalau kehinaan Anda sudah datang, gelar tinggi, jabatan tinggi nggak akan bisa mempertahankan kehormatan Anda lagi. Anda akan hancur. Agar Anda tahu apa? Agar Anda tahu tidak ada yang merendahkan Anda kecuali nafsu hewani itu. Kenapa Anda bermasalah dengan banyak orang? Karena Anda memiliki nafsu sabu'i tadi. Seandainya Anda belajar, berjuang, menghilangkan nafsu sabu'i itu, Anda nggak pernah bermasalah dengan semua orang. Anda nggak pernah bermasalah dengan semua orang. Suami nggak pernah bermasalah dengan istrinya. Jemaah sekalian, orang-orang yang ngerti ketika dia berkonflik, misalnya ketika suami konflik dengan istrinya, suami yang ngerti tahu musuh saya bukan istri saya, musuh saya adalah egoisme saya. Jadi ketika Anda konflik dengan pasangan misalnya, sekali lagi, nggak usah terlalu ceroboh mengatakan pasangan saya musuh saya hari ini. Oh enggak, musuh kamu adalah egoisme kamu itu. Seandainya kamu mengalahkan egoismemu, ternyata pasangan kamu ini baik-baik aja. Nah, egoisme itulah nafsu sabu'i tadi. Maka sekali lagi jamaah sekalian, betapa kita akan rusak disebabkan nafsu sabu'i, dan betapa kita akan hina dengan nafsu hewani. Kita belajar agama dengan modal keimanan kita ini untuk apa? Untuk melepaskan satu persatu nafsu hewani itu. Nomor 2, untuk melepaskan satu persatu nafsu sabu'i itu. Sehingga sedapat mungkin setelah Anda belajar agama, Anda memiliki nafsu yang bernama nafsu
Anda memiliki nafsu yang bernama nafsu samawi. Anda disakiti orang lain, tapi nafsu samawi tidak membuat Anda marah kan? Yang marah itu kan nafsu sabu'i. Di dalam nafsu samawi itu, ibu sekalian, tidak ada sabu'i, nggak ada hayawan. Nah, pertanyaan jamaah sekalian, masihkah dalam diri kita ini ada sabu'i dan hewani? Kalau ada, berarti perjalanan masih jauh. Jangan berhenti. Perjalanan masih jauh, jangan berhenti. Bagaimana agar perjalanan ini selesai? Karena selesainya perjalanan Anda bahwa Anda menguasai hawa nafsu Anda, titik. Selesainya perjalanan kita orang-orang saleh, orang-orang beriman, bahwa kita berhasil menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsu sabu'i dan hewani tadi. Karena manusia ini dua macam. Ada orang yang dikuasai oleh nafsu yang dua tadi. Ada orang yang justru menguasai dua nafsu tadi. Maka ulama-ulama kita mengatakan intaha safarul arifina bidzafri ala anfusihim. Artinya akhir perjalanan orang-orang yang saleh bahwa mereka berhasil menguasai nafsu mereka. Nafsu hewani mereka kuasai, nafsu sabu'i mereka kuasai. Kalau dua nafsu ini betul-betul Anda telah kuasai, perjalanan Anda sebagai orang soleh udah selesai, Anda udah sempurna. Tapi kalau justru nafsu ini yang selalu menguasai Anda, nafsu sabu'i dengan bentuk amarah menguasai Anda, atau nafsu hewani dalam bentuk syahwat menguasai Anda, kalau dua nafsu ini masih menguasai Anda, perjalanan Anda masih jauh, belum selesai. Maka jangan berhenti. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, nah jadi kita ini manusia yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berikan kita iman, lalu Allah persenjatai kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Semua ini agar kita berjuang melawan nafsu hewani, melawan nafsu sabu'i. Kalau dua nafsu ini sudah Anda kuasai, Anda akan sampai kepada nafsu samawi. Subhanallah, kalau Anda sudah sampai di nafsu samawi, disitulah Anda merasakan nikmatnya memiliki Tuhan yang bernama Allah itu. Kalau nafsu Anda nafsu sabu'i, bertuhan dengan Allah itu masih beban bagi Anda. Kalau nafsu Anda nafsu hewani, bertuhan kepada Allah itu masih beban bagi Anda. Anda masih serasa sesak, terikat dengan Allah. Saya diikat, saya dikerangkeng. Itu karena nafsu Anda ini nafsu hewani. Misal Anda ingin uang sebanyak-banyaknya, tapi Allah mengatakan tidak boleh, harus pintunya halal. Bagi Anda dan bagi kita yang masih dikuasai nafsu hewani, aturan Allah ini beban. Makanya saya katakan tadi, kalau tipe nafsu kita adalah hewani dan sabu'i, bertuhan dengan Allah itu beban. Bertuhan dengan Allah itu kerangkeng yang sangat menyesakkan. Tapi jemaah sekalian, kalaulah perjalanan kita sebagai hamba dimudahkan oleh Allah, dan kita pun sampai di level nafsu samawi, disitulah baru Anda rasakan betapa nikmatnya punya Tuhan yang bernama Allah. Betapa nikmatnya menyebut nama Allah. Betapa nikmatnya menyungkurkan wajah ini di depan Allah Azza wa Jalla. Betapa nikmatnya memanggil-manggil nama Allah dalam doa. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Latif, Allahumma ya Mannan, Allahumma ya Ghafuru ya Rahim, Allahumma ya Hayyu ya Qayyum. Ibu, setiap nama ini punya getaran nikmat yang luar biasa. Tapi sekali lagi Anda keluar dulu dari nafsu hewani, nafsu sabu'i. Anda sampai di nafsu samawi, di situan. Masalahnya begini ibu sekalian, saya sangat yakin ya. Saya yakin betul ibu dan saya nggak akan jauh beda. Kita 11-12. Sesekali saya 12, sesekali ibu yang 12. Intinya kita nggak jauh beda lah.
Perbedaan kita cuman seperti perbedaan duduk kita. Ibu duduk di depan, ibu duduk di posisi itu, saya di posisi ini. Jadi perbedaan kita sangat tipis. Maksud saya begini, saya sangat yakin bahwa pernah ada waktu Anda sampai kepada nafsu samawi itu. Pernah nggak? Pasti pernah. Pasti pernah. Masalahnya dalam seminggu ada 7 hari, kadang-kadang belum tentu 1 hari saja kita menjadi manusia dengan nafsu samawi. Ya, kalau sekali setahun sih nggak mungkin, tidak ya. Setidaknya malam Lailatul Qadar, insya Allah Ta'ala. Ya, tapi berbukanya itu, pada saat berbukanya nafsu hewani lagi tuh. Nafsu hewani lagi. Nah ibu sekalian, antara makanan dengan syahwat, makanya dinamakan nafsu hewani, itu memang nggak pisah. Orang kalau makan terus menerus, hormonnya akan tumbuh besar-besaran. Karena makan luar biasa, hormon tumbuh luar biasa, akhirnya syahwatnya nggak bisa diatasi. Maka perlulah perut ini sesekali dilaparkan ya. Laparkan perut itu hari Senin, hari Kamis, atau laparkan perut itu dengan puasa Daud. Untuk apa? Ya supaya nafsu hewani ini kalah dikit. Tapi jangan lupa nanti pada saat buka itu bukti pada saat berbuka itu bukti nafsu hewani ini kalah atau enggak. Kalau ternyata pada saat buka, Masya Allah, makanannya 15 macam, itu kebukti tuh bahwa kambing yang dikurung di kandang bakal keluar. Auzubillah. Baiklah ibu sekalian yang saya hormati, tadi kita katakan bahwa orang kafir di zaman Nabi kita, betapapun mereka kafir, salah satu kafir di zaman Nabi kita bernama Abu Lahab. Ada suratnya. Surat apa itu? Coba baca dulu. Tabbat yada abi. Ya salam. Suami istri dicela oleh Allah. Tabbat yada abi lahabi, ini suaminya. Wa mra'atuhu, ini istrinya dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ibu, apakah Anda tahu 6 anaknya Abu Lahab, 5 diantaranya beriman. Anaknya Abu Lahab tuh ada Utbah, ada Utaibah, ada Mu'tib. Ini 3-3-nya cowok. Ada Khalidah, ada Izzah, ada Durrah. Ini 3-3-nya cewek. Abu Lahab itu artinya percik api. Dinamakan Abu Lahab, bapaknya percik api karena kegantengannya di atas rata-rata orang. Jadi kalau se-Mekah itu, kalau nama aslinya kan Abdul Uzza, tapi karena matanya dianggap, tubuhnya, indahnya dianggap lentera yang luar biasa, dia dijuluki dengan Abu Lahab. Julukan ini sebetulnya untuk pujian, karena di Mekah kegantengan beliau di atas rata-rata orang, dinamakanlah Abu Lahab. Maka ketika dia menikah dengan wanita yang dinikahi pun julukannya Ummu Jamilah juga, karena juga merupakan wanita tercantik saat itu. Nah, jadi 6 orang keturunan Abu Lahab dan istrinya, 3 cowok 3 cewek, 1 mati terbunuh sewaktu kafir, yang bernama Utaibah ini. Bernama Utaibah ini. Nah, Utbah dan Utaibah ini awalnya meminang putri Nabi kita Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nabi kita dengan Abu Lahab kan usianya tidak jauh beda. Maka 2 orang anak muda ini dengan persetujuan Abu Lahab meminang Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tiba-tiba Nabi kita diangkat menjadi Rasul. Diangkat menjadi Rasul. Maka 2 anak muda ini dengan bapak dan ibunya memutuskan pernikahan dengan tujuan untuk mempermalukan.
Nah, maka kemudian Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini menikah setelah Islam dengan laki-laki yang sama, yaitu Utsman. Ruqayyah menikah dengan Utsman, lalu Ruqayyah meninggal, oleh Nabi dinikahkan pula Ummu Kulsum dengan Utsman. Baiklah, jadi anak Abu Lahab Utaibah ini kafir, ada Utbah, ada Mu'tib, ada Izzah, ada Khalidah, ada Durrah. Ini 5 orang. 5 orang anak ini masuk Islam, beriman dengan iman yang sungguh-sungguh. Pertanyaan ibu-ibu, kira-kira 5 orang anak ini kalau baca Quran lewatin surat Al-Lahab enggak? Mereka lewatin enggak kira-kira itu? Misalnya si Utbah baca Quran ya, idza jaa nasrullah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba qul huwallah. Kenapa dilengkap? Oh, ini nama bokap gua gitu. Pasti mereka nggak berpikir. Kenapa? Karena jamaah sekalian, akidah itu masih di atas kemanusiaan, gitu ya. Akidah, iman maksud saya, iman itu masih di atas kemanusiaan. Hubungan anak dan ayah ini manusiawi. Tapi kalau si ayah ini tidak beriman, turun ayat tabbat yada, di sini yang berperan adalah hubungan iman. Jadi 5 orang anak ini Anda jangan berpikir mereka akan ngelongkap surat Al-Lahab kalau baca Quran. Oh tidak, mereka nggak bakal longkap itu. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Tadi dalam ayat Al-An'am 101, begitupun ayat Al-Baqarah 117, Allah menyangkal syirik. Allah menyangkal syiriknya orang-orang Nasrani. Karena Nasrani ini mengatakan Isa itu anaknya Allah. Nah, Allah membantah Isa anak Allah dengan menyebutkan aku ini Badi', menciptakan tanpa contoh, dan Isa ini salah satu ciptaanku tanpa contoh. Jangan samakan aku pencipta dengan Isa yang dicipta. Oleh sebab itu, prinsip dan konsep syirik itu ibu-ibu sekalian adalah at-taswiyah. Apa itu? Mempersamakan. Itulah prinsip dari syirik. Dan prinsip tauhid itu sendiri tidak mempersamakan Allah dengan selain Allah. Makanya dalam surat tauhid, yaitu Al-Ikhlas, Allah menjelaskan apa sih konsep tauhid itu. Walam yakul lahu kufuwan. Itulah konsep tauhid. Tidak ada yang sama dengan Allah. Itu konsep tauhid. Kalau konsep tauhidnya tidak ada yang sama dengan Allah, berarti syirik itu berlawanan. Konsep dari syirik itu adalah menyamakan Allah dengan manusia. Makanya belajar tauhid ini jamaah sekalian, tauhid ini oleh Allah dalam surat Al-Imran dinamakan keadilan. Tauhid adalah keadilan. Kenapa tauhid dinamakan keadilan? Karena di dalam tauhid Tuhan itu dituhankan, manusia itu dimanusiakan. Itulah tauhid. Tiba-tiba datanglah syirik yang kacau balau. Tuhan itu dimanusiakan, tapi manusia itu justru dituhankan. Manusia dituhankan, iya. Isa ini kan manusia ini. Tiba-tiba Isa yang manusia ini dituhankan. Itulah syirik itu. Tetapi Allah yang Tuhan itu justru dimanusiakan. Mereka mengatakan Allah itu capek, Allah itu kikir. Itu ucapannya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan Allah itu kikir, ini orang miskin gak dikasih makan. Allah itu kikir, ini orang melarat gak dibantu. Jadi kapan tauhid Anda benar? Ketika manusia Anda manusiakan 100%,
dan Allah Anda allahkan 100%. Maka syirik itu terjadi kalau ini sudah kacau. Manusia dituhankan, Tuhan dimanusiakan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa prinsip dan konsep syirik itu adalah menyamakan Allah dengan selain Allah. Jemaah sekalian, dalam dua hal. Pertama dalam cinta, yang kedua dalam hal pengagungan. Jadi menyamakan Allah dengan selain Allah adalah syirik dalam dua hal. Pertama dalam cinta, yang kedua dalam pengagungan. Rinciannya begini, ibu-ibu sekalian, kita ini belajar ngaji secara khusus, belajar akidah seperti ini agar kita ngerti menempatkan cinta. Manusia cintai manusia dengan cinta manusiawi, tetapi Allah cintai Allah dengan cinta ibadah. Kalau begitu di depan Anda ada dua cinta yang legal. Cintai manusia dengan cinta manusiawi, cintai Allah dengan cinta ibadah. Nah, kalau ini Anda balik, muncullah cinta ketiga, yaitu cinta syirik. Baik, pertanyaannya jemaah sekalian, apa perbedaan cinta ibadah dan cinta manusiawi? Cinta ibadah, ibu-ibu sekalian, cinta yang membuat Anda nurut 100% kepada Allah. Itulah cinta ibadah. Cinta yang membuat Anda menurut, taat 100%, tidak pakai pikir-pikir. Cinta seperti ini cinta ibadah. Dan hanya Allah yang boleh dicintai di mana kita nurut 100%. Adapun manusia kita cintai, tapi tidak lantas kita turuti 100%. Misal, di zaman Nabi Saleh ada anak muda bernama Qudar. Si Qudar ini yang dimaksudkan Allah di ayat bagian akhir surat Asy-Syams. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Nabi Saleh mengatakan, onta ini milik Allah, kalian jaga, jangan diganggu apalagi dibunuh. Tiba-tiba mereka membunuhnya. Siapa yang membunuhnya? Seorang anak muda yang bernama Qudar. Qudar ini punya 7 orang kawan. Mereka berserikat, berkongsi, bersatu membunuh onta ini. Apa pasalnya? Pasalnya cinta syirik tadi. Si Qudar ini punya kekasih. Kekasihnya mengatakan, kalau kamu cinta saya, bunuh ontanya Nabi Saleh. Kalau kamu mencintai saya, bunuh ontanya Nabi Saleh. Ternyata si Qudar ini mau. Ini artinya si Qudar cinta seorang perempuan yang membuatnya menurut 100%, yang membuatnya melakukan apa aja, termasuk dosa akan dia lakukan untuk cintanya kepada perempuan. Baik, kalau Anda cinta seseorang sampai Anda rela melakukan apa saja, cinta Anda ini bukan cinta manusiawi. Cinta Anda ini adalah cinta syirik. Karena mencintai manusia tidak boleh sampai ke tingkat kita rela melakukan apa aja. Cinta di mana kita rela melakukan apa aja, ini hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suami kita, orang tua kita, cintai mereka dengan cinta manusiawi. Maksudnya apa? Cintai mereka tanpa Anda harus melawan Allah. Adapun mencintai seorang manusia sampai Anda rela melawan Allah, Anda telah mencintai manusia dengan cinta ibadah. Dan ini adalah syirik. Adapun cinta kepada Allah, cinta ibadah, cintai Allah, maka lakukan apapun maunya Allah. Ketika Allah mengatakan, wahai fulan, pergi berjihad ke sana, walaupun kamu mati. Oh, ini
cinta ibadah tidak boleh dilawan. Allah mengatakan, wahai fulan, kamu yang capek-capek nyari uang, berikan kepada fakir miskin dengan cara zakat. Anda jangan nentang, Anda nggak boleh melawan. Karena cinta kepada Allah cinta totalitas. Cinta di mana Anda melakukan apa saja. Makanya cinta untuk Allah dinamakan cinta ibadah. Adapun cinta kepada manusia bukan cinta ibadah, tapi cinta manusiawi. Nah, cinta manusiawi ini tidak boleh membuat Anda total. Artinya Anda rela melakukan apa saja, tidak boleh. Ya, walaupun suami misalnya minta Anda melakukan A, oh tidak bisa. Ini hukum Allah harus tegak. Ya, kamu bukan Allah yang bisa memerintah saya 100%. Nah, bedakan ini. Jadi syirik itu yang pertama menyamakan Allah dengan selain Allah dalam cinta. Jadi kalau sampai ada manusia yang Anda cintai dengan cinta ibadah, Anda telah syirik dengan syirik mahabbah, syirik cinta. Syirik yang kedua adalah syirik pengagungan. Syirik yang kedua adalah syirik pengagungan. Pengagungan artinya adalah syirik penghormatan. Jadi begini ibu sekalian, manusia ini hormati dengan cara menghormati manusia. Dan Allah itu agungkan dengan cara mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Sujud ini pengagungan untuk Allah. Seandainya Anda hormati manusia dengan cara mengagungkan Allah, Anda sujud kepada manusia, ini namanya syirik pengagungan. Karena Anda mengagungkan manusia dengan cara yang digunakan mengagungkan Allah. Kalau ini manusia disalam, atau misalnya Anda cium tangan, atau misalnya Anda rangkul, atau misalnya Anda cium kanan, cium kiri, cipika-cipiki, silakan. Hormati manusia dengan cara yang manusiawi. Jangan hormati manusia dengan cara menghormati Allah. Baik. Sujud itu cara kita menghormati Allah. Maka jangan hormati manusia dengan cara sujud. Nomor 2, coba dengar nomor 2, ini penting. Sumpah itu salah satu cara kita menghormati dan mengagungkan Allah. Maka kita mengatakan, saya bersumpah demi Allah, nanti malam saya akan sholat tahajud. Kenapa Anda sumpahkan nama Allah? Bagian dari mengagungkan Allah adalah bersumpah dengan nama Allah. Kalau begitu jangan bersumpah dengan nama manusia. Jangan bersumpah dengan nama negara. Sumpah itu pengagungan kepada Allah. Karena sumpah pengagungan untuk Allah, jangan gunakan sumpah itu kepada selain. Jangan Anda katakan, demi ayahku, demi ibuku, tidak boleh. Demi negaraku, tidak boleh. Ya, tapi Anda mengatakan, demi Allah saya akan berbakti untuk negara. Oh, itu jauh lebih bagus daripada Anda mengatakan aku akan berbakti demi negara. Gak ada nilainya. Ya. Jadi bagian dari mengagungkan Allah adalah sumpah. Ya, kita sebut nama Allah dalam itu mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka jangan agungkan siapapun dengan menyebutnya dalam sumpah. Demi kamu, demi ayahku, demi anak-anakku, tidak boleh itu. Kecuali kalau demi tersebut hanya berita, bukan sumpah. Karena dalam bahasa Indonesia kita, kadang-kadang pengucapan demi itu hanya untuk berita aja. Kamu datang hujan-hujanan, ya demi anak saya datang hujan-hujanan. Ini nggak ada niatnya sumpah. Ini hanya berita saja. Tapi kalau sampai memang niat Anda bersumpah, saya bersumpah demi Allah, saya bersumpah demi anak. Oh itu nggak boleh, syirik namanya. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, saya kira sampai di sini kajian kita hari ini mengenai doa permintaan
Itu telah berlalu pada pembahasan sebelumnya, bahwa ada doa menyebutkan nama Badi'us Samawat. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita pernah mendengar seseorang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardi hadzal jalali wal ikram. Kata Nabi sallam, orang ini berdoa dengan menyebut nama-nama Allah, doanya nggak mungkin ditolak oleh Allah. Maka nanti kalau Anda berdoa, ucapkan juga Allahumma ya badi'as samawati wal ardi. Nah, sebetulnya ibu sekalian begini, menyebutkan badi'us samawat dalam doa ini akan membuat hati Anda lebih yakin. Menyebutkan badi'us samawat dalam doa ini membuat hati Anda lebih yakin. Kenapa? Badi'us samawati wal ard artinya Allah pencipta langit, Allah pencipta bumi. Sudah? Kalau Allah pencipta langit, Allah pencipta bumi, pertanyaannya, keinginan Anda dalam doa itu ciptaan Allah bukan? Kan dalam doa Anda berkeinginan, ya Allah berikan aku sehat, ya Allah berikan aku uang. Anda minta sehat, Anda minta uang, itu ciptaan Allah bukan? Oh iya. Anda minta uang, itu ciptaan Allah. Anda minta sehat, itu ciptaan Allah. Kalau langit dan bumi saja Allah ciptakan dengan sangat mudah, apalagi permintaan Anda, lebih mudah lagi bagi Allah Azza wa Jalla. Sehingga di antara pelajaran penting tentang Badi'us Samawati wal Ard, kalau Anda telah melihat betapa mudahnya bagi Allah ciptakan langit dan bumi, maka hanya di tangan Allah saja keinginan Anda itu mudah. Keinginan Anda dalam kemampuan Anda susah, karena kemampuan Anda kecil. Tapi sampai pencipta langit dan bumi, susahkah bagi Allah keinginan Anda? Tidak. Keinginan Anda berapapun bagi pencipta langit dan bumi nggak susah sama sekali. Maka ketika Anda berdoa, Allahumma badi'as samawati wal ard, ya Allah Engkaulah yang menciptakan langit, Engkaulah yang menciptakan bumi, berikanlah aku uang, berikanlah aku rezeki. Seolah-olah Anda mengatakan, aku minta rezeki karena langit dan bumi kau ciptakan, dan semua keinginanku nggak akan keluar dari langit dan bumi itu. Ibu, kalau misalnya Anda berdoa, mungkin 5-10 menit Anda berdoa, 100 doa Anda itu keluar nggak dari langit dan bumi? Enggak. Semua keinginan Anda, semuanya ada di langit, ada di bumi. Nah, kalau langit dan bumi ciptaannya Allah, berarti keinginan Anda dalam doa itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Hanya saja kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan doa Anda dengan keadaan baik. Dan ini indah sekali. Paham maksudnya? Gini, ibu-ibu, Anda tidak boleh berpikir ya, keadaan baik Anda yang sekarang ini murni nikmatnya Allah. Keadaan baik, Anda sehat tanpa penyakit, suami Anda jujur, tidak khianat, anak Anda semuanya teratur, tidak durhaka, keuangan keluarga pun tercukupi. Semua keadaan baik Anda ini dalam jumlah yang sangat besar adalah ganti dari doa yang memang Allah nggak terima. Paham maksudnya? Begini, mungkin Anda pernah meminta, ya Allah berikanlah aku jabatan. Ternyata Allah nggak kasih jabatan itu. Jangan Anda pikir Allah nggak kasih lalu titik, enggak. Allah nggak pernah nggak ngasih, cuman Allah ganti dengan keadaan baik. Misalnya Allah tahu dalam catatan Allah ada kanker ganas yang akan datang kepada Anda. Tiba-tiba Anda minta jabatan. Allah mengatakan, jabatanmu engkau nggak kasih, tapi kanker ini aku gagalkan. Jadi keadaan baik kita dalam jumlah yang sangat banyak sebetulnya adalah ganti dari doa-doa kita yang memang nggak diterima oleh Allah.
Allah nggak terima doa Anda sesuai maunya Anda, karena Allah ingin menggantikannya dengan keadaan-keadaan baik. Makanya terserah Allah sajalah apa yang Allah kasih. Ya Allah kasihkan aku uang. Allah katakan tidak, aku nggak kasih kau uang, tapi aku kasih kau keselamatan, karena dalam catatan takdir besok kau naik pesawat, pesawatmu jatuh. Doamu minta uang aku gagalkan untuk aku gantikan dengan keselamatan. Bagus mana ibu-ibu? Bagus mana? Allah kasih Anda uang 2 miliar, pesawat Anda jatuh besok, atau Allah nggak kasih uang ini tapi Anda selamat? Mana yang lebih bagus? Makanya sekali lagi saya katakan, berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya. Walau misalnya ada doa-doa yang Anda tidak lihat dalam bentuk nyata, berarti doa-doa yang tak ada nyatanya itu digantikan oleh Allah dengan keadaan-keadaan baik. Mungkin suami kita yang jujur, anak-anak kita yang penurut, keadaan ekonomi keluarga kita yang tercukupi. Jangan-jangan ini semuanya adalah doa-doa kita yang memang ditukar oleh Allah dengan itu semuanya. Ada dalilnya enggak? Dalilnya ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang sahih. Baik, kata Nabi kita dalam hadis, apabila seorang muslim berdoa dan di dalam doanya tidak ada dosa dan permusuhan, ini dua. Kalau di dalam doa atau tidak ada dosa, di dalam doa Anda tidak ada permusuhan, pasti dikabul oleh Allah. Doa permusuhan misalnya begini, ya Allah, hancurkan rumah tangganya Fulan. Oh, itu doa permusuhan, Allah nggak bakal terima. Ya Allah, jatuhkan jabatannya Fulan sampai ia masuk penjara. Itu doa permusuhan, Allah nggak mau dengar. Dua doa nggak bakal diterima oleh Allah. Pertama doa dosa, yang kedua adalah doa permusuhan. Kalau doa Anda bersih dari dua dosa ini, doa Anda diterima oleh Allah dengan 1 dari 3 kemungkinan. Bisa jadi doa Anda diterima apa adanya, atau bisa jadi doa ini ditunda oleh Allah, nanti saja di akhirat dikasih, jangan di sini. Kenapa? Mungkin Allah tahu ini doamu ini kalau aku kasih umurmu nggak lama lagi, ya, umurmu nggak lama lagi. Jadi bagus mana aku kasih padahal umurmu sebentar lagi habis, atau saya nggak kasih sekarang nanti saja di akhirat. Anda kira-kira pilih mana, ibu? Hah? Anda misalnya minta, ya Allah kasihlah aku A, B, dan C. Lalu mengatakan, wahai hambaku umurmu bentaran lagi habis. Udah ya, doamu nanti aja aku terima. Bagus mana itu? Masalahnya gini jemaah sekalian ya, kita orang tua ini harus cerdas ya. Cerdasnya orang tua bahwa Anda tinggalkan untuk anak-anak sesuatu yang nggak buat mereka berebut. Itulah orang tua cerdas, bahwa Anda meninggalkan untuk anak-anak sesuatu yang membuat mereka nggak akan rebutan. Kalau yang Anda tinggalkan untuk anak-anak sesuatu yang membuat mereka rebutan, oh Anda ninggalin kiamat untuk anak-anak. Tahu maksud saya? Gini, kalau yang Anda tinggalkan untuk anak-anak ini agama, anak pertama Anda bertakwa, anak kedua Anda bertakwa, anak ketiga Anda bertakwa, walaupun harta benda Anda separuhnya Indonesia, anak-anak Anda ini nggak bakal rebutan. Anak-anak Anda nggak rebutan, karena semua anak-anak Anda bertakwa, sehingga aset sebanyak apapun mereka nggak akan rebutan. Tapi ibu-ibu sekalian, berbahaya banget ya kalau yang Anda tinggalkan untuk anak-anak hanya sesuatu yang membuat mereka rebutan. Nggak ada agama Anda tinggalkan, nggak ada akhlak Anda tinggalkan, yang Anda tinggalkan aset sekian triliun. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Oh, ini akan menjadi rebutan anak-anak. Mungkin anak-anak Anda nggak rebutan, tapi bagaimana dengan menantu-menantu? Makanya sebab itu, jangan tinggalkan untuk anak-anak
sesuatu yang membuat mereka rebutan, tetapi usahakan tinggalkan untuk mereka sesuatu yang membuat mereka tidak rebutan. Tinggalkan untuk mereka agama ini. Kalau mereka anak-anak yang bertakwa, percayalah aset sebanyak ini nggak akan rebutan. Kita bagi ya, bagi kamu sekian, bagi nggak masalah, terserah aja. Itu kalau orang bertakwa itu. Tapi kalau nggak ada takwa, kemaruk serakannya muncul. Bagian kamu sekian, bagian saya sekian. Kok bisa begitu? Kamu jangan nipu dong. Oh, adik nggak lagi kenal abangnya, abang pun nggak sadar lagi adik yang disayang. Permusuhan antara kakak beradik. Kita udah melihat hal seperti ini banyak sekali. Ini ada apa ini? Sekali lagi mohon maaf, Anda jangan tersinggung. Kezaliman orang tua, kalau orang tua hanya meninggalkan hal-hal yang membuat anak-anak rebutan, Anda zalim. Kalau Anda nggak mau menjadi orang tua yang zalim, tinggalkan untuk anak-anak sesuatu yang membuat mereka nggak akan rebutan. Yaitu tinggalkan untuk mereka apa? Agama. Makanya saya katakan tadi, doa Anda dikabulkan Allah satu dari tiga kemungkinan. Boleh jadi Allah terima apa adanya. Anda minta uang, Allah kasih uang. Boleh jadi doa Anda tidak diterima Allah, tapi ditunda di akhirat. Kenapa ditunda? Allah tahu umur Anda udah nggak lama lagi. Seolah-olah mengatakan, wahai hambaku, ini permintaanmu ditunda ya, karena umurmu nggak lama. Atau boleh jadi Allah ngelihat, wahai hambaku, ditunda Anda di akhirat, karena doamu kalau dikabulkan justru kamu nggak selamat. Di dunia ini memiliki apapun resiko, punya jabatan resiko, punya uang resiko. Tidak ada dunia yang betul-betul aman Anda miliki. Anda punya uang resiko enggak? Resiko. Anda punya jabatan resiko enggak? Resiko. Makanya Allah mengatakan dunia ini menipu. Kenapa? Semua yang mati-matian kita perjuangkan semuanya ternyata resiko. Baru diangkat jadi menteri, tiba-tiba ada orang yang dengki jejeblosan ke penjara oleh KPK. Seandainya dia nggak jadi menteri, dia nggak urusan dengan KPK ya. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, ini kemungkinan kedua. Doa Anda ditunda di akhirat, boleh jadi karena umur Anda menurut Allah sebentar lagi. Boleh jadi pemberian ini dalam pandangan Allah justru menjadi risiko bagi Anda. Ya Allah, jadikan aku Presiden Republik Indonesia. Allah tahu kalau kamu presiden risikonya luar biasa, kamu akan dibunuh. Sudah, doamu tidak aku kabulkan di akhirat saja. Atau kemungkinan ketiga, doa kita tidak dikabulkan, nggak juga ditunda di akhirat, tapi Allah gagalkan sejumlah keadaan-keadaan buruk. Mungkin kanker akan datang, digagalkan oleh Allah. Mungkin kecelakaan dalam berkendaraan digagalkan oleh Allah. Banyak keadaan-keadaan buruk untuk Anda digagalkan oleh Allah karena doa-doa Anda ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jemaah sekalian, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. 10 menit lagi masuk waktu zuhur. Ada pertanyaan? Ayo Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair. Iya. Pertama kedua mengenai doa tadi sama wasiwat kan dibilang juga dari luar itu enakan di masjid, apakah boleh digabung dengan Bisa, iya. prosesnya enakan di masjid? Iya. Pertanyaan pertama, perlu nggak sih gitu ya kita bikin acara kajian rumah tangga? Sebetulnya bukan perlu, wajib itu. Kalau ndak ada kajian rumah tangga, makanya bapak dan ibu suka beda pikiran. Saatnya anak cari jodoh saja, suami istri ini berantem.
Si suami minta jodoh kamu harus A, si istri bilang jodoh kamu harus B. Jadi mindsetnya itu akan bertolak belakang terus. Tapi kalau kita sama-sama ngaji, mindset kita memang tidak seragam 100%, tapi kita tidak akan konflik dengan perbedaan mindset. Ya, ini ada uang, saya maunya haji. Suami bilang enggak, kita investasi dulu. Nah, ini perbedaan sudut pandang ini nanti akan banyak sekali. Mungkin kita bertoleransi dalam beberapa sudut pandang yang berbeda, tapi nggak mungkin dalam hal semuanya. Makanya perlu belajar mengaji satu keluarga agar pola pandangnya bisa berdekatan. Kalau nggak bisa sama, bisa berdekatan. Nah, itu sangat perlu. Soal teknisnya itu soal lain. Misalnya besok hari Minggu, orang-orang lain akan sibuk ke pantai, kita sibuk nyari kajian saja. Jadi istri, suami, anak-anak, coba lihat besok mana kajian paling enak. Paling enak gitu ya. Paling enak, paling pas dengan kita gitu. Oh, kajiannya ada di A. Oh, udah. Perangkatlah kita satu keluarga ke sana kajian. Saya kenal satu keluarga. Keluarga itu Masya Allah mereka bersyukur sekali. Ustadz kata dia, saya bilang ada apa? Dulu sebelum kita hijrah, itu mulai dari hari Jumat di rumah itu udah setengah ribut. Ribut apa? Besok Sabtu Minggu liburannya di mana? Suami minta di sini, istri minta di situ, anak minta di sono. Tapi sekarang setelah kita ngaji, namanya liburan sia-sia itu alhamdulillah udah nggak ada. Pokoknya begitu sudah datang Sabtu, begitu udah datang Minggu, kita nih tinggal lihat agenda kajian di mana aja. Kita datangi bareng-bareng, indah sekali. Nah, kemudian berdoa tadi, misalnya Allahumma badi'us samawati wal ard, ya Hamidu ya Majid, digabungkan boleh enggak? Boleh betul. Karena badi'us samawat itu cocok untuk semua permintaan. Hamidum Majid juga cocok untuk semua permintaan. Ya, ibu-ibu jangan sampai dalam doa Asmaul Husna terlalu sedikit, gitu ya. Kalau saya biasanya ini bukan sunnah, tapi yang saya amalkan saja. Biasanya saya berdoa begini, Alhamdulillah Al-Ahadus Samad, Alhamdulillah Al-Ghafurur Rahim, Alhamdulillah Al-Ghaniyul Karim, Alhamdulillah Al-Hayyul Qayyum, Alhamdulillah Badi'us Samawati wal Ard, Alhamdulillah Ya Dzal Jalali wal Ikram. Setelah saya ngerasa udah selesai, kemudian baru saya bacakan Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama kali saya doakan adalah Rasulullah, yaitu salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Misalnya saya bacakan 3 kali, saya bacakan 5 kali. Setelah itu baru saya minta maunya saya. Ya, jadi Asmaul Husna dulu lama-lama. Baru sambungkan dengan sholawat beberapa kali. Yang terakhir baru permintaan kita. Kalau selama ini cara doa kita udah betul, tapi minimalis, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, itu udah betul minimalis. Pujiannya minimalis, sholawatnya minimalis. Kenapa pujiannya tidak dimaksimalkan, sholawatnya tidak dimaksimalkan? Gitu ya. Baik. Demikian kajian kita. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.